Menurut Stoner tentang pengertian pengawasan, pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar. George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Manulang dalam karyanya Dasar-Dasar Manajemen mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses yang menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu, dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam manajemen, pengawasan atau controlling merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional actuating di lapangan sesuai dengan rencana planning yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Dengan demikian, yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat, dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran, dan korupsi. Fungsi pengawasan atau controlling yang pertama itu untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Nomor 2, untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Ketiga, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja. Keempat, untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien. Dan yang kelima, untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan. Cara melakukan pengawasan. Yang pertama, pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Dan yang kedua, pengawasan secara tidak langsung adalah pengawasan jarak jauh. Artinya, dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Dan yang ketiga, pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Syarat pengawasan, controlling. Yang pertama itu, pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan. Yang kedua, pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi. Dan yang ketiga, atau C, pengawasan harus mudah dimengerti. D, pengawasan terus diikuti dengan perbaikan atau koreksi. E, pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan. Selanjutnya ada tipe-tipe pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan konkuren. Proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Kemudian ada pentingnya pengawasan atau controlling. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya, yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam pengawasan. Penolakan terhadap sistem pengawasan itu lebih besar kemungkinannya terjadi di bawah salah satu atau lebih dari keadaan berikut. Pertama, sistem pengawasan itu mengukur prestasi dalam suatu daerah baru.
Yang kedua, sistem pengawasan itu menggantikan suatu sistem di mana orang mempunyai investasi besar dalam pemeliharaannya. Yang ketiga, standar-standar ditetapkan tanpa partisipasi. Yang keempat, hasil-hasil dari sistem pengawasan itu tidak diumpan balik atau feedback kepada mereka yang prestasinya diukur. Solusi dalam mengatasi hambatan yang pertama yaitu menciptakan hubungan antara tingkat atas dan bawah agar terbentuknya suatu kontrol yang maksimal sampai dengan tingkat subsistem. Yang kedua, memahami konsep efektivitas, artinya memiliki pemahaman tentang bagaimana mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling optimal dan efisien. Lalu yang ketiga ada perlu pengembangan suatu standar acuan kerja yang representatif dan modern. Yang keempat, menerapkan konsep the right man and the right place. Konsep the right man and the right place artinya menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya. Dengan begitu diharapkan suatu pekerjaan ditangani oleh mereka yang benar-benar mampu menyelesaikannya. Saya akan membacakan interogasi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ittakhadhu min duni awliya Allahu hafizun 'alaihim wa ma anta 'alaihim biwakil. Ya, artinya, dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Dan kamu, wahai Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 6. Kesimpulan, pengawasan controlling memiliki peran penting dalam manajemen dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat dan kompleks. Pengawasan membantu organisasi untuk beradaptasi, mengendalikan kesalahan, dan meminimaliskan resiko. Penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang elektif dan meminimalisir hambatan yang mungkin terjadi untuk memastikan kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan.